Assalamualaikum kawan-kawan. Cuaca se-Indonesia lagi panas sekali kawan-kawan. Lagi gerah sekali. Dan saya membagikan tips bagaimana mendinginkan ruangan kita ya, mendinginkan rumah kita yang cuacanya dalam bulan Oktober ini panas banget. Nah, caranya adalah bikin hujan buatan. Ini dia sedikit rintik-rintik ya, sedikit rintik-rintik air hujan buatan yang saya bikin dari kipas angin blower AC yang saya jatuhi dari alat, yaitu impus ya, selang impus. Ini selang impus, ini sudah saya solder, sudah saya sambung sama galon ya. Jadi kalau airnya habis ya tinggal diisi saja. Nah, ini karena lagi panas banget, jadi itu kerannya lagi saya maksimalkan. Tapi kalau mau dikecilkan bisa. Nah, kalau kerannya mau dikecilkan bisa. Dikarenakan lagi panas banget, maka agak saya besarkan saja. Kerannya agak saya besarkan saja supaya lebih sejuk, supaya sejuknya lebih cepat kawan-kawan. Dikarenakan jam sekarang menunjukkan pukul 1 siang ya. Jadi cuaca lagi panas banget. Tapi kalau kawan-kawan niru cara saya ini nanti udaranya bisa redam ya, panasnya bisa redam. Nah, mungkin kepikiran sama kawan-kawan, ini kenapa kok tidak di dalam ruangan dan tidak ditutup ya? Kenapa tidak di dalam ruangan? Sebetulnya bisa di dalam ruangan, dan saya bikin alat lagi. Ini dia kawan. Ini yang untuk dalam ruangan ya. Ini dari bekas kipas, bekas dari mesin cuci kawan-kawan. Bodi mesin cuci. Jadi nyipratnya dia ke sini ya, ke dinding-dindingnya ini. Ini juga ada tapi lagi saya copot. Kemudian airnya jatuhnya ke bawah, dan sudah saya siapkan dengan nampan sebetulnya. Dari drum yang sudah tidak kepakai lagi ya. Nah, ini desainnya sebetulnya sudah sempurna. Kemudian tadi galonnya taruh di atasnya, nih di atasnya, dan cukup ditali saja, cukup ditali dengan tali sepatu, bisa kawan-kawan. Akan tetapi ternyata anginnya malah kecil kawan-kawan, dikarenakan supaya baling-balingnya ini menghembus kan angin ke depan, itu dibutuhkan udara dari samping kawan-kawan. Jadi dikarenakan sampingnya ini ada sekatnya ya, ada tutupnya, maka bagaimana kipas angin ini bisa mendorong kalau angin yang dia sedot itu nggak ada, makanya anginnya malah nggak ada kawan-kawan. Jadi segini saja nggak ada rasa kawan-kawan, jadi aneh ya. Bisa sih sebetulnya lewat belakang ya, lewat belakang. Dan sebetulnya belakangnya ini juga sudah bolong-bolong ya, sudah bolong-bolong. Tetapi nampaknya sama saja kawan-kawan. Jadi kurang efektif. Yang efektif itu ya cara yang di luar tadi ya. Nah, ini sebetulnya sudah saya desain supaya airnya kalau jatuh ke nampan. Kalaupun basahnya dikit, cukup dilap saja bisa. Tapi menghitung dari efisiensi, yang efisiensi banget ya ini tadi, yang nggak dikasih tutup. Kalau nggak dikasih tutup, itu angin hembusannya jadi besar, berasa kuat. Kita jarak 5 meter masih kerasa adem. Kalau yang itu tadi jarak setengah meter aja nggak kerasa dingin kawan-kawan. Kalau yang itu tadi desainnya begitu. Dengan catatan naruhnya di luar ya, dikarenakan ini kan air ya, airnya langsung membasahi, menyiprati, menjatuhi baling-baling. Jadi dia nyiprat, dan cipratannya itu ke atas ya, ke atas, ke kanan, ke kiri. Jadi otomatis bawahnya basah. Bahkan radius ke depan 1 meter itu memang basah. Tapi basahnya itu masih bisa kita lap pakai lap ya. Dan hasil dari angin sejuknya itu berasa kawan-kawan. Jadi kalaupun naruhnya itu di luar ruangan, supaya nggak kotor sama tanah,
bawahnya dikasih tempat duduk dari plastik. Jadi tempat duduk ini nggak pernah masuk ke rumah ya, nggak pernah masuk ke lantai dalam, jadi di luar. Jadi kalaupun kotor kakinya ya nggak apa-apa, karena memang tempat duduknya itu memang sengaja di luar. Dan untuk sebagai tandon, sebagai tiang tandonnya, kebetulan saya memanfaatkan dingklik ini ya, dingklik tinggi ini. Jadinya tandonnya di atas, sudah di atas, dan memanfaatkan gravitasi. Jadi airnya kan otomatis bergerak ke bawah. Tinggal kita atur ya. Tinggal kita atur keras tidaknya air ya. Ini karena masih siang nggak apa-apa boros air, toh air juga nggak beli ya. Paling ya lebih basah gitu aja. Kawan-kawan bisa tiru cara saya. Biar bagaimana? Biar di siang hari kita masih bisa tidur siang dan kita masih bisa beraktivitas dengan udara yang sejuk, tidak kepanasan, tidak kegerahan. Dan kipas angin yang saya anjurkan ini kipas angin menggunakan kipas angin outdoor AC ya. Kalau pakai kipas angin dinding, kipas angin berdiri, itu kemungkinan rusak besar dikarenakan dinamonya lain. Dinamonya ini memang desainnya teknologinya untuk outdoor, untuk luar ruangan. Jadi walaupun taruh di luar ruangan, dan memang faktanya kalau dalam bentuk aslinya memang kan letaknya ini kipas angin ini kan exhaustnya ini di luar ya. Jadi tidak beresiko sama kerusakan sehingga dinamonya putus ya. Jadi walaupun disiram begini, dan ini bukan yang pertama kalinya, tapi sering ya, itu tidak rusak. Tapi kalau kipas angin biasa, kipas angin yang dinding berdiri itu memang desainnya untuk indoor, untuk di dalam. Jadinya resiko kabelnya putus, resiko lilitan dinamonya putus itu tinggi. Jadi demikian kawan-kawan.